Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar subtema 1 tentang keragaman budaya bangsaku. Dan pembelajaran pertama. Indonesia adalah negara kepulauan ya, yang memiliki 5 pulau besar dan ribuan pulau yang kecil. Karena dari banyaknya ribuan pulau itu, maka menyebabkan adanya keberagaman. Apa sih keberagaman itu? Jadi keberagaman itu adalah perbedaan. Perbedaan. Kalau di sini keberagaman budaya bangsa, artinya adalah perbedaan budaya bangsa. Nah, coba kita baca bacaan yang ada di samping gambar. Negara kita kaya akan keanekaragaman. Ribuan pulau, suku bangsa, tarian, bahasa, rumah adat, agama, serta kebudayaan daerah yang dimiliki merupakan kekayaan yang dianugerahkan Tuhan. Keanekaragaman tersebut merupakan titipan Tuhan yang harus kita jaga, bukan untuk dihilangkan. Semua berada dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Nah, jadi ya, ada banyak keberagaman budaya di antaranya. Ada keberagaman pulau, suku bangsa, tarian daerah, bahasa daerah, rumah adat, agama ya, dan budayanya. Ya, ada banyak keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia. Pulaunya, contohnya ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, ya. Kemudian ada tariannya, ya. Ada tari serimpi, ya. Kemudian ada Jawa Timur, ada tari, ada tari itu apa namanya? Dan dari Bali ada tari kecak, ya. Ada tarian macam-macam, tarian daerah, ya. Ada bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan keberagaman budaya Indonesia, ya. Nah, coba kita amati dulu gambar-gambar yang ada di bawah ini. Gambar yang pertama ada gambar rumah adat dan juga ada gambar pakaian adat. Alat musiknya juga ada tuh ya, yang pertama ya. Yang pertama dari mana ya? Iya, betul sekali. Yang pertama adalah Papua. Ya. Papua, rumah adatnya namanya apa itu? Honai. Kemudian pakaiannya apa itu ya? Pakaian adat Papua ya. Kemudian alat musiknya yang dipegang, yang dimainkan itu namanya apa? Namanya adalah tifa. Namanya tifa. Ya, itu adalah keberagaman rumah adat, alat musik, ya, dan baju daerah. Kemudian coba kalian amati gambar yang kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kalian tulis di buku kalian, kira-kira itu daerah mana, apa nama rumah adatnya, dan apa nama pakaian adatnya ya. Nanti kalian cari nama rumah adat, baju daerah, dan itu daerah mana ya. Yuk, setelah ini kita baca dulu. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai banyak pulau yang terdampar dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau memiliki suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda.
Bagaimana keberagaman di Indonesia? Bacalah teks keberagaman budaya, ya. Nah, kita akan belajar mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba dari bacaan tadi yang ini kita cari gagasan pokok, gagasan pendukung, gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah inti atau inti dari paragraf, ya. Gagasan pokok itu bisa juga disebut dengan ide pokok. Di mana letaknya gagasan pokok? Gagasan pokok itu ada di kalimat utama. Pak Guru bingung kalimat utama yang seperti apa. Nah, kalimat utama itu adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok. Jadi yang penting, yang inti, ya, bukan penjabarannya. Contohnya ini, negara Indonesia adalah negara kepulauan. Satu kalimat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai banyak pulau yang terdampar dari Sabang sampai Merauke. Dua kalimat. Setiap pulau memiliki suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Tiga kalimat. Yang mana kalimat utamanya berarti yang paling penting, yang menjadi inti, ya. Kalimat utama biasanya berada di depan. Kalau di depan namanya paragraf deduktif. Kalau kalimat utamanya berada di belakang namanya paragraf induktif, ya. Jadi yang mana yang paling utama, yang penting, yang ada intinya? Kalimat berapa? Kalimat pertama ini, ya. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Itu yang berisi tentang inti dari bacaan, ya. Itu namanya kalimat utama. Dan di situ ada ide pokoknya, yaitu negara Indonesia adalah negara kepulauan. Kemudian di kalimat kedua, sebagai negara kepulauan. Nah, ini kan menjelaskan kalimat sebelumnya. Siapa yang negara kepulauan? Yaitu Indonesia. Berarti ini namanya kalimat penjelas atau gagasan pendukung sampai kalimat yang terakhir, yang ketiga, ya. Jadi kalimat utamanya yang ini, yang pertama, kedua, dan ketiga adalah kalimat pendukung, seperti itu. Coba untuk lebih jelasnya kita lihat, ya. Kita lihat dulu. Nah, paragraf ini. Balon sebenarnya adalah pesawat terbang yang paling sederhana. Balon biasanya terdiri dari kantong bulat yang terbuat dari kertas, sutra atau kain yang dilapisi karet. Di kantong itu terdapat udara panas dan hidrogen atau helium. Kantong itu dapat diikatkan dengan tali atau jala ke sebuah keranjang untuk membawa penumpang atau barang. Nah, kalimat utamanya di sini kalimat berapa, ya? Yang mempunyai intinya, yang ada gagasan pokoknya. Ya, betul sekali. Kalimat pertama yaitu yang berwarna merah. Balon sebenarnya adalah pesawat terbang yang paling sederhana. Kenapa bukan kalimat kedua? Nah, kalimat kedua ini dibaca, balon biasanya terdiri dari kantong bulat. Itu kan menjelaskan dari kalimat pertama, yaitu menjelaskan balon kembali. Makanya kalimat kedua dan seterusnya adalah kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Contoh selanjutnya, fenomena macet sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Hal tersebut dapat dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah volume kendaraan yang sudah tinggi dan melampaui target dan kapasitas jalan. Selain itu, tingkat kesadaran warga yang kurang disiplin serta masih banyaknya aparat yang kurang tegas menindak pelanggaran pengguna jalan yang semakin mengakibatkan lalu lintas tidak terkendali. Itu, ya. Mana kalimat utamanya yang mengandung gagasan pokoknya? Ya, itu yang ada tanda warna ungu, ya. Fenomena macet sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Kemudian dijelaskan sama gagasan pendukung, yaitu kalimat selanjutnya, kalimat kedua. Hal tersebut, nah itu menjelaskan, berarti itu namanya gagasan pendukung. Jadi ingat-ingat, ya. Yang namanya gagasan pokok itu ada pada kalimat utama.
Kalimat utama biasanya terdapat pada awal paragraf atau akhir paragraf. Begitu ya. Selanjutnya, nah, Indonesia itu adalah negara yang sangat beragam. Di antaranya ada keragaman alat musiknya. Ya, ada alat musiknya, keragaman alat musiknya. Coba kita baca bersama-sama bacaannya. Sebagai anak Indonesia, kalian harus bangga terhadap keberagaman yang ada. Kita juga harus menghormati perbedaan yang ada di lingkungan kita. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Keberagaman yang kita miliki merupakan kekayaan bangsa, termasuk keragaman alat musik. Tiap daerah memiliki alat musik yang berbeda-beda. Alat musik melahirkan bunyi yang bila diatur dengan irama tertentu akan menghasilkan bunyi yang harmonis dan indah. Biasanya alat-alat itu dipergunakan untuk mengiringi upacara atau tarian adat. Ada yang dimainkan dengan cara digesek, ditabuh, ditiup, atau dipetik. Nah, ini ada contoh-contoh alat musik daerah. Contohnya yang nomor 1 Aceh, namanya serune kalai-kali. Ditiup serta terdapat lubang yang dimainkan dengan jari sebagai pengatur nada, seperti seruling ya. Yang kedua Sumatera Utara, aramba ya, seperti gong dipukul dengan menggunakan pemukul khusus. Yang ketiga Sumatera Barat, saluang, ditiup ya, serta ada lubang untuk mengatur nada, ini seperti seruling. Dan seterusnya sampai nomor 6. Coba nanti kalian cari sebanyak-banyaknya nama alat musik dari daerah mana serta cara memainkannya ya. Selanjutnya, nah ini ya, nanti kalian membuat seperti ini, nama alat musik, daerah asalnya, dan bagaimana cara memainkannya. Siap ya mencari ya. Untuk selanjutnya kita akan mencoba. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah penggaris plastik dan meja. Cara kerjanya, yang pertama, letakkan penggaris plastik secara memanjang di tepi meja. Perhatikan gambar ya. Ayo disiapkan dulu yuk. Yang belum nanti boleh dicoba. Ya, menyiapkan penggaris plastik dan meja. Tekanlah bagian penggaris di permukaan meja ya. Tekan ke bawah yang di meja itu, yang kencang. Kemudian simpangkan ujung penggaris yang lain ya. Jadi sebagian, kemudian yang lain di luar meja. Lepaskan simpangan itu dan perhatikan apa yang terjadi pada penggaris ya. Berarti yang di luar meja itu kita tekan ke bawah dan lepaskan ya. Apa yang terjadi kira-kira? Setelah itu geserlah bagian penggaris yang terletak di atas meja. Apa yang terjadi jika penggaris digetarkan? Jadi masukkan lagi ke dalam meja lebih panjang yang di dalam meja. Apa yang terjadi? Bagaimana getarannya ya? Terus nomor 5, bagaimana bunyi yang terjadi jika dibandingkan sebelum penggaris digeser? Kesimpulan, apakah yang kamu dapatkan pada aktivitas ini? Ya, tentu kalau yang di luar meja masih panjang, bergetarnya akan makin lama ya. Bunyinya makin keras. Sedangkan kalau kita tarik ke dalam meja, di atas meja lebih panjang, maka bergetarnya lebih pendek, maka bunyi yang dihasilkan juga lebih kecil ya. Coba nanti kalian praktekkan di rumah masing-masing. Oke? Ya, cukup sekian penjelasan dari Pak Guru untuk hari ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.